Halo teman-teman. Kali ini saya ada di daerah Chatswood ya. Ini di daerah utara, termasuk salah satu daerah yang buat saya ya, yang favorit ya, termasuk daerah yang saya suka ini, daerah Chatswood ini. Kali ini saya itu mau sekalian ini ya, ada pertanyaan dari akun Drestone tentang izin tentang ekskavator ya. Eh, jadi pas kebetulan saya itu waktu itu, saya kan Uber ya, dulu saya itu Uber penumpang. Nah, salah satu penumpangnya saya itu dia adalah operator ekskavator. Nah, waktu itu saya tanya, sebelumnya saya kasih tahu teman-teman ya, di sini ini semuanya itu harus menggunakan izin, harus pakai izin semua. Teman-teman mau nyetir ya jelas ya, harus ada SIM ya, atau harus ada izin, harus ada ya, harus ada izin. Bahkan kalau mau ini jadi tukang kopi barista, itu juga harus ada sertifikatnya. Bahkan kalau mau teman-teman mau kerja di bar, untuk untuk jadi bartender gitu loh, yang mbak atau mas, ini ya, kalau es teh nggak mungkin ya, misalnya bir bintang, atau kalau di sini Victoria Bitter gitu misalnya, atau apa gitu ya, satu gelas. Nah, teman-teman, cuman untuk orang yang nuangin bir itu loh, yang pakai keran itu ya, yang namanya tap itu harus ada sertifikatnya. Kalau di ngelayani minum di tempat kayak di bar, di tavern, itu di hotel ya, itu harus ada izinnya, itu namanya RSA. Kalau mau ngirim-ngirim ya, mau ngirim-ngirim barang tapi alkohol, itu harus ada izinnya, namanya itu RSAT. Harus ada izinnya, semua itu ada izinnya. Apalagi yang ini, bahkan ini teman-teman ya, bahkan teman-teman mau mancing ini ya, nganggur ya, mancing itu pun teman-teman harus punya izinnya, kayak semacam SIM gitu, ada kartunya gitu ya, 1 tahun berapa, $30 kan, 30 apa 36, kurang lebih ya segitu ya. Ya nggak mahal, tapi harus ada izinnya, semua itu harus ada izinnya. Apalagi kalau teman-teman itu mau mengoperasikan alat-alat berat ya. Nah, pas kebetulan ya, pertanyaannya dari akun Drestone ini, itu dulu saya pernah nanya ya, saya dapat penumpang yang dia itu kerjaannya ekskavator, operator ekskavator ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin bukan ini ya, bukan official, bukan info resmi ya, karena ini adalah apa yang saya dengar dari beliau ini ya, dari penumpang saya. Saya nggak kenal dia, saya cuma nganter dia waktu itu dari tempat kerjanya. Dia habis kerja mengoperasikan ekskavator, dia pulang. Nah, sepanjang perjalanan itu kita ngobrol. Jadi sekali lagi, ini bukan info resmi ya, teman-teman nanti mungkin bisa dicek sendiri, tapi kira-kira gambarannya kurang lebihnya ya nggak jauh-jauh dari situ. Jadi saya nanya sama dia, aku nih juga, kalau mama ini gimana ya? Terus dia bilang, kalau ekskavator ya itu ada dua macam, ada dua pihak ya teman-teman. Jadi kita itu bisa kerja di swasta gitu ya, di perusahaan swasta yang untuk mengoperasikan ekskavator ya. Tapi itu teman-teman harus ada izinnya, harus ada sekolahnya ya. Nanti teman-teman dapat sertifikat untuk mengoperasikan ekskavator. Nah, dia bilang pertama setelah dapat sertifikat ya, setelah lulus ya, itu nanti teori-teori atau nanti diajari juga mengoperasikan ekskavator ya. Teman-teman kalau misalnya di Indo itu punya skill
Mungkin seperti kalau saya boleh menduga ya, seperti Bang Dreston ini mungkin punya pengalaman punya skill di bagian itu ekskavator itu berguna ya, itu akan sangat berguna. Tapi di sini nanti harus dilegalkan dulu, disertifikatkan dulu ya. Nah, setelah dapat ya, singkat cerita ini ya, setelah dapat license-nya, setelah dapat sertifikatnya, itu ada kerjaannya misalnya di swasta gitu ya. Nah, kalau di swasta ini ya ngelamar nanti banyak ya di lowongan, lo cari info lowongan kerja misalnya di SIK, di Indeed kayak gitu ya. Nah, terus habis itu ya mereka akan nanya, kalau mereka akan biasanya itu akan bertanya gitu loh, kamu ini kan izin baru berapa minggu ini izinnya, ini usia izinnya ini berapa minggu. Nah, tapi itu nggak jadi masalah, karena teman-teman bisa bilang ya, Bang Preston atau teman-teman yang lain itu bisa bilang, ini saya memang barusan punya izin, tapi saya di Indo itu udah sejak lahirnya pun di ekskavator, misalnya seperti itu. Jadi pengalamannya itu sudah banyak gitulah, sudah mengoperasikan ekskavator itu sudah kerjaan sehari-hari. Nah, gitu. Yang benar-benar yang saya maksud ekskavator itu adalah ini ya, teman-teman ya. Ini saya cuma untuk memastikan aja supaya nggak salah, kita menyamakan persepsi dulu gitu loh. Supaya jangan sampai saya sudah cerita gini-gini panjang lebar, ternyata bukan yang ini yang saya maksudkan. Oh, itu kan nanti keliru. Yang saya maksudkan ya seperti yang tadi itu. Jadi kalau di perusahaan swasta ya tinggal nanti gimana ngobrol tentang masalah ininya ya, detailnya ya, gaji apanya gitu ya. Terus yang kedua itu adalah kerjanya itu di pemerintah. Nah, di pemerintah ini adalah impian, teman-teman ya. Kalau kerja di pemerintah itu itu impian. Nah, penumpang saya itu yang naik Ubernya saya itu dia kerjanya di pemerintah. Dia bilang dia dulu kerja sendiri. Dia punya perusahaan di bagian konstruksi, dan dia mengoperasikan ekskavator, dan dia juga punya ekskavatornya, menyewakan gitu. Jadi dia menyewakan ekskavator plus mengoperasikan juga. Dia bilang dulu aku kerja sendiri, aduh itu rugi ya, saingannya banyak dan lain sebagainya, jadi dia rugi. Nah, kerja pada waktu dia ada pemerintah ya, waktu itu dia itu yang membangun, teman-teman bisa searching ya, RPAH ya, Royal Prince Alfred Hospital kalau nggak salah, itu di dekat City. Nah, itu saya jemput dia di situ. Itu proyeknya pemerintah. Dia bilang setelah dia ngeliat di sini itu ada lowongan, dia masukkan lamaran dan dia diterima. Dan dia bilang, wah kerja di pemerintah ini ya, satu gajinya itu sesuai sama UMR. Ya, UMR-nya ini kalau UMR-nya di sini ini cukup tinggi, bagus teman-teman ya. Dan karena dia itu sudah pengalaman ya, gajinya dia itu sudah nggak ngikuti ini lagi, nggak ngikuti kalau ini anak baru terus nanti gajinya sekian dulu, nanti setelah berapa lama naik apa gitu, enggak. Saya nggak mau spill gajinya ya. Dia menyebutkan, dan bagi saya angkanya itu besar ya, tapi sebaiknya saya nggak ini kan. Begini teman-teman ya, saya nggak mau memancing teman-teman itu untuk datang ke sini hanya karena apa? Wah, gajinya gede, gitu. Karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain gaji. Ya. Nah, jadi menurut saya gajinya gede, ya, dan dia bilang itu dia kerjanya itu dari Senin sampai Jumat. Kalau kerja di pemerintah itu selalu Senin sampai Jumat. Itu gaji UMR itu yang tadi saya bilang sudah cukup gede itu Senin sampai Jumat, itu sesuai gaji UMR. Dan 8 jam nggak salah ya, 8 jam apa 10 jam saya lupa, 8 jam lah misalnya ya.
gajinya itu berdasarkan 8 jam hari 8 jam, ya 8 jam hari kerja. Jadi yang dihitung tuh jamnya teman-teman ya, jadi bukan waktunya. Maksud saya gini, sekarang misalnya jam 6 ya, mulai kerja jam 6, terus habis gitu pulangnya jam 3, itu kan 9 jam. Tapi di tengah-tengahnya itu ada break, ya katakan breaknya 1 jam. Nah breaknya 1 jam ini nggak dihitung, nggak dibayar. Jadi yang dibayar itu 8 jam. Sekalipun teman-teman secara real itu menghabiskan waktu itu 9 jam di TKP. Ya 1 jam breaknya itu nggak dihitung, nggak dibayar maksud saya. Saya nggak tahu breaknya itu berapa jam. Tapi yang pasti gini ya teman-teman ya, ini saya harus katakan dulu karena orang-orang Indo ya, kebanyakan kan orang Islam. Hari Jumat itu nggak ada break untuk sholat, nggak. Pokok tiap hari breaknya kalau 1 jam ya 1 jam. Nggak ada break untuk sholat, untuk ngaji apa, nggak ada. Nah ini teman-teman juga harus pertimbangkan dulu juga gitu ya. Dan nggak ada nanti kalau puasa gimana, apa bisa kayak kalau kan ini di pemerintah, apa bisa kalau puasa nanti berarti nanti masuknya jam 7 terus pulangnya jam 2. Nggak ada. Ini Australia ini negara sekuler teman-teman ya. Australia ini nggak mengakui negara tertentu, nggak mengakui agama tertentu ya. Pokok jamnya kerjanya sekian ya sekian, nggak peduli kita Islam, Hindu, Buddha, Kristen, nggak peduli. Pokok ya jam kerjanya mengikuti sesuai gitu ya. Nah kalau lebih dari 8 jam ya, dari jam 6 pulang jam 3, kalau ini ada kerjaan lagi kamu mesti lembur sampai jam 5 misalnya. Nah 2 jam itu gajinya itu bukan rate-nya 1,5 kali. Rate-nya itu 1,5 kali teman-teman. Jadi misalnya kalau digaji 100.000 gitu ya, itu 100.000 itu cuma sampai jam 3 aja. Jam 3 ke jam 5 kan 2 jam. Ya berarti dikalikan 1,5, berarti 150.000 gitu per jamnya. Ini misalnya ini ya, angkanya ini supaya saya ngomong supaya lebih gampang hitung aja. Terus habis gitu kalau hari Sabtu ada kerjaan, itu sudah seharian itu sudah full lembur itu sudah. Dan 2 kali nggak salah ya, 2 kali gaji nggak salah ya kalau Sabtu ya. Itu yang 8 jam, dari jam 6 sampai jam 3. Kalau dari jam 3 sampai jam 5 itu hitungannya lain lagi. Kalau Minggu hitungannya lain lagi. Kalau hari besar tanggal merah itu ya, nah itu hitungannya lain lagi. Kalau tanggal besarnya itu, tanggal merahnya itu ada di weekend, ada di Sabtu atau Minggu, itu hitungannya juga lebih tinggi lagi. Nah jadi dia bilang tapi itu jarang katanya, itu jarang. Biasanya sih cuma Senin sampai Jumat. Ya lembur mungkin bisa, tapi kalau sampai hari libur ya itu jarang. Mereka disuruh kerja itu jarang gitu. Jadi kalau kerja di pemerintah itu ya seperti saya bilang tadi, itu adalah impian. Penumpang saya ini dia bilang kalau pada waktu dia kerja sendiri itu stres karena harus nyari proyek, nyari garapan apa, belum lagi kalau dia tuh gaji orang ya. Ya kurang lebih sama lah ya, kayak kontraktor di Indo, pemborong di Indo gitu ya. Mereka harus cari kerjaan, cari ini gitu, mencarikan pegawainya job-joban gitu. Kalau enggak digaji dari mana uangnya kan gitu. Nah pada waktu dia ikut pemerintah ini, dia itu kerja di pemerintah, dia bilang aku udah nggak mau ini lagi, sudah nggak mau kerja sendiri lagi. Dia bilang gitu, ikut pemerintah ini enak, dia bilang gitu. Jadi kalau umpama sudah ikut pemerintah itu sudah nggak dilepas. Oh sorry, kalau kerja di pemerintah itu waktu itu dia nanya sama saya kan nanya, kalau aku ikut kerja sama ini, kamu bisa masukin nggak? Dia bilang, oh bisa, dia bilang.
kamu ini, nah ini ditanya, kamu di sini citizen apa bukan? Saya bilang bukan. Oh ini harus citizen, dia bilang gitu. Kamu harus citizen, dia bilang gitu. Ya itulah ya. Jadi ya makanya sekarang saya ini namanya sopir Australia. Kalau mau waktu itu saya diterima ya saya ini bukan sopir Australia, ekskavator Australia gitu ya. Ya jadi gitu teman-teman. Moga-moga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan teman-teman mungkin bisa ditanyakan juga. Kalau saya bisa, saya akan jawab. Ya kalau jawabannya pendek saya akan jawab melalui teks. Kalau kira-kira jawabannya panjang ya saya bikin video seperti ini. Thank you teman-teman ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.